Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita semua, salah satunya adalah nikmat umur, sehingga kita semua masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sahabat, saudara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa penyebab doa seseorang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa penyebab mengapa permintaan kita, keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan. Seorang imam pernah mengatakan bahwa penyebab doa seseorang tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena beberapa hal. Disebabkan karena beberapa sebab, yaitu yang pertama, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala pasti, tetapi kita tidak sepenuhnya mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita meninggalkan sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita untuk kita kerjakan. Bagaimana doa kita, keinginan kita, permohonan kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita sendiri malas untuk mengerjakan perintah Allah. Sedangkan kita sendiri malas dalam mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita kerjakan. Bila doa kita ingin dikabulkan, jika keinginan kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perintah Allah, kewajiban kita kerjakan. Karena itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menciptakan kita begitu saja, tetapi memiliki tujuan, memiliki harapan, itu bagaimana kita bersujud, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sesuatu yang dikeramatkan, bukan kepada sesuatu yang dianggap memiliki kemampuan, kekuatan, tetapi kita harus yakini bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah sebaik-baik pencipta, sebaik-baik raja di atas raja-raja. Jadi sungguh rugi, sungguh celaka mereka yang malas dan bahkan yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, jauh dari mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa saja permohonan, permintaan kita, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Kemudian yang kedua ialah kita mengenal Al-Quran, tetapi kita malas dalam membacanya. Ini adalah salah satu kerugian bagi kita. Ini adalah salah satu masalah bagi kita semua di tengah-tengah masyarakat kita semua. Banyak di antara kita semua lupa akan Al-Quran, lupa dalam membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bahkan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Di dalam Al-Quran tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semua, jalan bagi kita semua untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bila doa kita, keinginan kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita selalu menghadirkan Al-Quran pada hidup kita, pada diri kita, pada keseharian kita, bila doa kita ingin dikabulkan. Dan bahkan apabila kita menghadirkan Al-Quran dalam hidup kita, kita akan menjadi mulia. Kita bisa mengambil pelajaran malaikat Jibril menjadi malaikat termulia di antara malaikat-malaikat yang lain disebabkan karena Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi nabi termulia di antara nabi-nabi yang lain disebabkan karena Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW menjadi mulia karena Al-Quran. Kemudian bulan suci Ramadan menjadi bulan mulia disebabkan karena Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Kemudian malam Lailatul Qadar menjadi malam termulia disebabkan karena Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Dan kita semua akan mulia, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita menghadirkan Al-Quran pada hidup kita.
Sebaliknya, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita jauh dari Al-Qur'an, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, jauh dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga ialah penyebab doa seseorang tidak dikabulkan karena dosa dan maksiat. Dosa membuat kita hina. Dosa membuat kita celaka. Dosa membuat kita dibenci oleh Allah. Dosa membuat kita jauh dari kasih sayang, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa dan maksiat yang bisa saja membuat kita semua masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi bila doa kita ingin dikabulkan, permintaan kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sedikit demi sedikit kita menjauhi yang namanya dosa, meninggalkan yang namanya kemaksiatan, menjauhi yang namanya kesyirikan. Mengapa? Memang sulit untuk menjauhi yang namanya dosa, tetapi setidaknya sedikit demi sedikit kita meninggalkan yang namanya dosa. Memang sulit bagi kita semua, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam, setiap anak cucu Adam khata'un, pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan at-tawwabun, mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat yang bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobatan nasuha, agar doa kita, keinginan kita, permohonan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sahabat, saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa matahari itu kuat, tetapi sekuat-kuat matahari masih ada awan yang mampu menahan cahayanya. Kita tahu awan itu kuat, sekuat-kuatnya awan masih ada angin yang dapat memindahkannya. Kita tahu angin itu kuat, tapi masih ada yang bisa mengalahkannya, itu benteng yang kokoh. Kita tahu benteng yang kokoh itu kuat, tetapi masih ada yang bisa merobohkannya. Dan kita tahu hati kita ini suci, tetapi ada yang bisa membuatnya hina, ada yang bisa membuatnya hitam, ada yang bisa membuatnya menjadi mengeras, yaitu dosa dan maksiat. Dan itulah yang membuat permohonan, keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan. Dan yang terakhir teman-teman, ialah tidak mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini adalah salah satu juga penyebab doa seseorang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Mereka tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni asykurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kepadaku, niscaya akan kuingat pula kepadamu, kata Allah, dan bersyukurlah kepadaku, maka akan kutambahkan nikmat kepadamu. Jadi bila doa kita, keinginan kita ingin dikabulkan, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang tidak tahu bersyukur, maka sungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala azab yang sangat keras, parah bagi kita semua. Jadi bila doa kita ingin dikabulkan, permintaan kita ingin dikabulkan, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri saya pribadi. Maaf atas segala kesalahan saya, maaf atas segala kekurangan saya, dan semoga doa kita semua, permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.